remaja PGI pada waktu itu. Kemudian saya dari majalah Litra dan Litra.id. Kemudian Mas Tioko Adi dari Seruni. Seruni itu seni rupa Kristiani. Semuanya kawan-kawan lama. Jadi kita dulu sama Mas Wawan pernah berfestival seperti ini juga tahun 2010, Festival Penulis dan Pembaca Kristiani. Kira-kira ini semangatnya sama. Kita ingin mengembangkan atau kita ingin melihat bagaimana orang Kristen akan kita merespons kitab suci melalui sastra dan seni rupa. Kalau seni rupa mungkin jejaknya udah panjang ya, dari zaman Renaissance ke belakang gitu. Dan juga di sastra juga di dunia barat. Tetapi di Indonesia ada satu dua seniman penulis yang menulis itu berdasarkan iman gitu, untuk memakai untuk kendaraan mereka dalam berkarya. Dan festival ini kami mengharapkan kita bisa ngumpul di sini saling memberi apresiasi dan saling memberi ruang kepada kita semua untuk berkarya, ya. Nah, siang hari ini kita akan berdiskusi tentang literasi berhubung dengan penerbit ya. Oke. Mas Otniel, oke, masuk. Literasi berhubungan dengan penerbit. Nah, kita ingin, salah satu tujuan festival ini juga ingin membuat infrastruktur, ada yang berkesinambungan, ada ada penulis, ada seniman, ada yang menikmati, lalu ada yang pengkritik sebagai pengkritik karya, kemudian ada kalau di sastra penerbit tentu ya yang mencetak atau menerbitkan buku. Itu menjadi satu lingkaran yang diharapkan terus menerus jalan sehingga semuanya bisa jalan juga. Nah, sekarang ini saya sendiri gitu ya, mempunyai pengalaman kalau mau menerbitkan misalnya novel atau puisi itu, ini kita berbicara novel dan puisi yang berdasarkan kitab suci atau iman, itu kemana gitu, penerbitnya siapa gitu, atau karena kesulitan akhirnya kita menerbitkan sendiri. Kemarin kita udah berdiskusi di teman-teman komunitas di Kupang di Dusun Probamora itu mereka mempunyai komunitas itu berkembang, saling mendukung, lalu di situ mereka menerbitkan juga buku-buku puisi mereka. Nah, itu ada ruangan, ada semacam wadah gitu ya, yang ada pembacanya, ada ruangnya, lalu mereka menerbitkan buku sendiri. Kalau kira-kira itu yang akan kita bicarakan sekarang, ya. Pembicara kita pada siang hari ini ada 4, ada Ibu Dinar, S. Dinar Purba dari Penerbit Immanuel Jakarta, ada Mas Otniel, beliau tadinya di beberapa penerbit, kemudian sekarang dia mempunyai penerbitan sendiri yang berkembang juga gitu ya. Jadi nanti Mas Otniel berbicara dari penerbitannya dia buat sendiri. Kemudian Mas Wawan juga bergerilya dengan penerbit Indi di Klaten dengan kawan-kawannya. Lalu kita ada satu pembicara Mas Kak Gunawan Monoharto, beliau di IKAPI Sulawesi Selatan. Jadi berharap kita bisa melihat atau mengetahui
apa gitu ya, penerbit Kristen di dalam catatan IKP. Sekarang kita akan memulai dari Ibu Dinar ya. Saya pasang lagi ininya, share screen ya, Mas Awan. Ya. Oke ya, ini dia. Nah, ini Ibu Dinar Purba. Beliau penerjemah dan penyunting. Dia sudah bekerja di Penerbit Immanuel dan sekarang sebagai publishing eksekutif yang bertugas mengurus kontrak sampai terbitnya satu buku. Ibu Dinar silakan memaparkan kondisi penerbit di mana Ibu Dinar bertugas. Silakan. Ya, selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dinar Purba dari Penerbit Immanuel yang beralamat di Jalan Proklamasi nomor 76, Jakarta Pusat. Secara umumnya kondisi penerbitan di 3 tahun atau 4 tahun belakangan ini pasti kita melihat semuanya menurun, dan itu kami rasakan di Penerbit Immanuel juga. Pada tahun 2015 itu dan tahun-tahun sebelumnya itu ya, kami itu bisa menerbitkan dalam 1 tahun itu 30 judul buku, dan rata-rata oplahnya itu 3.000 per judul. Kemudian di tahun 2017 sudah menurun di angka 20 sampai 24 judul, tapi oplahnya masih di rata-rata 3.000. Kemudian di 2017 itu 2018 kami sudah turun lagi sekitar 12 judul per tahun, dan 2019 hanya 10 judul per tahun. Di 2020 ini kami menerbitkan buku itu dari awal Januari sampai April itu masih ada 4 judul kami terbitkan buku baru. Ini yang saya bilang ini di luar buku reprint ya. Ini hanya buku terbitan baru. Terus dari Mei sampai September nyaris kami nggak ada menerbitkan buku baru, tapi yang cetak ulang ada. Dan di September itu kami tertolong dengan ada buku baru, judulnya Membuka Isi Alkitab, terjemahan dari Unlocking the Bible. Itu kami terbitkan di September. Dan sebelum keluar buku ini, belum publish, kami sudah melakukan program pre-order. Jadi 2 minggu lagi sebelum publish ini sudah ternyata sangat antusias tanggapan pembaca. Begitu bukunya tersedia, bukunya bisa langsung kami kirim. Terus tidak sampai 1 bulan buku ini sudah kami cetak ulang lagi dengan jumlah oplah 1.000. Membuka isi Alkitab ini aslinya Unlocking the Bible itu 1 buku ya aslinya, dan untuk Indonesianya kami bikin jadi 2 buku, Membuka Isi Alkitab Perjanjian Lama dan Membuka Isi Alkitab Perjanjian Baru. Sekalipun tebal, Perjanjian Lama itu 970 halaman dan Perjanjian Baru 760 halaman, tapi menurut kami sih untuk penjualannya sangat dan hingga Desember ini kami cetak 2.000 oplahnya per judul. Itu sangat menolong kami di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi ini juga kami tertolong dengan buku yang bestseller di kami ya, judulnya
The Purpose Driven Life yang setiap tahunnya pasti kami cetak ulang paling sedikit 3.000. Dan ada juga buku renungan harian berjudul Dari Iman ke Iman, itu juga paling sedikit kami cetak 2.000 dalam 1 tahun. Di masa pandemi ini, puji Tuhan kami bisa cetak ulang. Dan ada satu lagi yang bisa menolong kami bertahan, penerbit Immanuel, yaitu Alkitab sepanjang tahun. Alkitab sepanjang tahun ini adalah Alkitab, seluruh ayat Alkitab yang disusun menjadi renungan bacaan harian. Perharinya itu disajikan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Amsal, dan Mazmur. Jadi dari contohnya 1 Januari dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 20. Matius 1 ayat 1 sampai 15. Amsal 1 ayat 1 sampai 10. Mazmurnya ayat 1 sampai 5. Itu disajikan per hari, berlanjut terus ayatnya sampai nanti 31 Desember seluruh Alkitab itu sudah selesai kita baca. Itu sangat menolong kami di masa sulit, masa pandemi ini. Kondisi penerbit kami seperti itu, dan toko buku kami juga yang banyak dicari orang sekarang ini itu berupa renungan, terus seperti Purpose Driven Life tadi itu semacam untuk bahan diskusi kelompok juga bisa, bacaan praktis gitu. Seperti itu kondisi penerbitan kami seperti ini saat ini. Baik, terima kasih Ibu. Ibu tadi kalau nggak salah, tadi suaranya agak pelan ya, tapi dari Mei September Ibu bilang 10 judul ya? Dari Mei, bukan. September. Dari Mei sampai September itu cuma 1 judul. Dari Januari sampai April 1 judul, 4 judul. Oke, selama tahun ini ya? Iya, tapi kami di September sampai Desember itu justru di buku terbitan Unlocking the Bible itu yang sangat membantu kami bisa bertahan di masa pandemi ini. Oh gitu. Kemudian ya, ada di gimana Ibu? Ya? Iya. Kemudian ada selain buku baru itu, kami ada beberapa juga cetakan ulang yang di toko kami itu sangat laris ya. Yang saya bilang tadi itu Purpose Driven Life, Alkitab sepanjang tahun, dan Dari Iman ke Iman. Kalau itu selalu cetak ulang setiap tahun paling sedikit 3.000. Bahkan bisa mencapai 10.000. Gitu. Oh, baik. Ibu, di antara 4 judul buku itu adakah dari penulis kita, penulis Indonesia? Tidak, dari luar semua. Tidak. Jadi terjemahan ya, karya-karya terjemahan. Kalau buku penulis lokal kami itu ada semacam print on demand ya, jadi pesanan cetak aja. Pesanan cetak aja. Oh, ya. Jadi bukan kami yang distribusi. Gitu. Jadi penulisnya sendiri yang mendistribusikan. Iya, penulis sendiri yang membiayai juga. Jadi kami hanya menerbitkan dan menyiapkan semuanya pracetaknya sampai terbit. Gitu. Untuk penulis lokal kami seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Dinar. Kita lanjut ke Mas Otniel ya. Mas Otniel. Halo. Oke. Nah, ini dia. Ini panjang sekali perjalanannya Mas Otniel ini ya, sambil kita membaca
sambil juga Mas Otniel silakan untuk memaparkan menurut pemandangan Mas Otniel tentang penerbit Kristen sekarang ini. Silakan Mas. Ya, selamat sore teman-teman semua. Beberapa teman-teman alumni kita reuni, alumni anti. Suaranya kecil ya? Apa komputer Coba saya? mic-nya saya deketin. Ya? Sudah dengar belum? Oh, itu dia. Nah, itu dia. Mic-nya mesti nempel. Oke. Ya, kondisi buku Kristen sekarang itu, nah, ya sebenarnya sama aja dengan kondisi buku pada umumnya. Penerbit buku umum yang lain pun, kita terbaru kan bulan lalu pun kita ada kumpul di KAPI, itu event Gramedia pun kan triwulan pertama kedua ketika mulai pandemi itu 70% penurunan. Triwulan ketiga membaik 50%. Nah, keempat ini sedikit lebih baik. Nah, biasanya yang terkena imbasnya paling kuat itu kan yang model bisnisnya konvensional, supply chain penjualan buku lewat konsinyasi ke toko-toko buku. Kalau toko bukunya sebagian besar di mall kan pada tutup. Nah, itu yang paling berat imbasnya yang kena. Cuman kalau di buku yang masih rohani yang masih bertahan, ya kalau yang besar-besar ya biasanya harus melakukan penghematan biasanya. Pengurangan karyawan, pemotongan gaji yang gitu-gitu kan. Tapi buku apa yang masih bertahan, itu buku yang menurut saya malah bukan book for non-book lovers. Karena dari dulu memang minat baca kita kan rendah. Jadi yang bertahan itu adalah buku sekolah, buku sekolah itu buku pelajaran agama Kristen, buku teks teologi untuk siswa-siswa sekolah teologi yang mau nggak mau harus beli, atau pendeta-pendeta itu menyiapkan khotbahnya. Nah, kalau yang itu kita masukkan ke dalam kategori ini, yaitu kan mereka belinya bukan karena mereka punya minat baca kan, karena mandatori kan, karena kewajiban. Nah, yang berjalan seperti itu. Nah, dalam hal buku-buku kalau kaitannya dengan Sapa ini mungkin lebih banyak ke buku fiksi ya, fiksi rohani, novel gitu kan arahnya, sastra, bagaimana buku puisi, kumpulan cerpen, kumpulan novel, itu siapa yang belum menerbitkan. Nah, dalam 20 tahun terakhir saya berbagai penerbitan itu saya selalu salah satu yang juga jadi concern saya bagaimana menumbuhkan literasi dan pertumbuhan penulis Kristen khususnya juga dalam hal fiksi. Kan kita ingin menikmati juga tuh kalau di Gramedia buku yang paling laku tuh hanya 2 kategori, nomor 1 dan kedua. Nomor 1 itu adalah buku fiksi remaja anak, itu kategorinya itu. Kategori kedua buku agama, dalam hal ini agama Islam. Nah, pada kategori fiksi remaja anak itu kan di situ masuk yang bangsa Harry Potter, yang bangsa Lord of the Ring, yang Hunger Games, yang gitu-gitu kan. Tapi yang Indonesia kan masih juga itu yang lokal-lokal, yang bangsanya Terelie, seperti Risa Saraswati, terus apa lagi yang Fitisa Bersari, terus yang bangsa Dilan Milea itu kan kan melejit. Kita berpikir oh kalau gitu nih rupanya orang tuh suka baca fiksi. Tapi saya coba di berbagai penerbitan rohani yang pernah saya masuk, setiap kali masuk saya selalu sisihkan kategori buku rohani, novel rohani, fiksi rohani, baik untuk remaja sampai dewasa. Dari dulu kita nggak bisa bilang sekarang menurun atau naik. Dari dulu sama terpuruknya terus nggak pernah laku gitu. Kategori apapun, dari berbagai genre, baik roman, baik ciklit ketika era tahun 2000 remaja itu pada ciklit merebak, lalu berbagai novel roman. Bahkan kita pernah sama Mbak Ita sama Bayu juga ya waktu itu mengadakan lomba menulis novelet Kristen ya. Ketika dikirimkan itu kali 10 tahun yang lalu ya kira-kira ya. Itu sampai sekarang bukunya masih loh itu. 10 tahun. Masih.
Masih di gudang. Dan diskon 50% ya tetap masih juga. Iya. Event yang terjemahan ya. Cuman kalau di luar dia dapat penghargaan apa silver dog ini itu, begitu diterjemahkan di sini ya nggak laku. Ya memang Mas minat Wawan baca. juga ikut di situ tuh. Apa? Mas Wawan juga ikut di situ. Oh iya. Ya. Terus waktu itu ada novel juga, novel rohani tentang kejatuhan seorang pendeta yang judulnya Emeritus itu. Itu tahun berapa ya, Mbak Ita nulis juga. Pokoknya semua fiksi dalam 20 terakhir yang pernah saya buat sampai sekarang sebenarnya masih ada di berbagai penerbit itu, walaupun sudah di diskon 50%. Padahal kalau yang non-Kristen itu laku keras kan. Nah artinya memang market untuk segmen ini, untuk dunia rohani mungkin belum, jumlahnya belum cukup itu. Ada tapi tidak signifikan itu. Dari 100 kalau ada 5 itu kan bukan berarti tidak ada tapi tidak signifikan kalau bahasa statistiknya kan. Apakah perlu digarap apa enggak ya, itu pertimbangannya. Nah yang masih laku ya. Tetapi kalau fiksi yang laku, nah itu fiksi anak. Itu bisa mengkontribusikan mungkin 25-20% omset. Lalu kemudian ya penerbit rohani kalau punya buku pelajaran agama Kristen, punya buku teks teologi mungkin masih survive sekarang. Dan buku anak itu kira-kira gambarnya seperti itu. Jelas ya. Oh ada pamnya begini. Bahkan ini di IKP ya, yang sekuler sekalipun. Orang yang punya duit nggak suka baca buku. Orang yang suka baca buku nggak punya duit. Nah itu dilema. Itu di dunia penerbit sekuler pun seperti itu. Nah kalau dunia penerbit Kristen ya 10%-nya dari itu kan populasi Kristen 10%. Jadi dari 270 juta penduduk Indonesia yang suka baca buku hanya 10%-nya cuma 20 juta. Dari 20 juta yang punya duit cuma 2,7 juta. Dari cuma 2,7 juta yang Kristen cuma 270.000. 270.000 suruh membaca buku. Kalau penerbit yang sudah masuk ke industri kan setahun bisa buat 200 buku. Kita dulu sama Bayu paham ya kita ditarget 200 judul setahun tuh ya seru nelen gitu aja kan. Jadi kiatnya kalau mau survive menurut saya jangan masuk ke area penjualan buku konservatif konvensional. Ya mainnya di komunitas-komunitas itu, jangan main skala. Kalau industri kan minimal 1.000, 2.000, 3.000 kan. Ya itu 2.000, 20 tahun nggak habis. Mungkin sudah ada mungkin 30, dalam 20 tahun ini mungkin 30-an jenis kategori novel dan fiksi yang pernah kita secara eksperimental kita terbitkan di berbagai penerbit itu. Apapun denominasinya, mau karismatik, mau mainstream, mau pentakostal, ternyata sama. Mungkin butuh nanti ada buku lain yang lebih melejit ya siapa tahu. Yang dibaca itu bukan itu kayaknya mereka. Nah kalau pakai itu dengan metode konservatif, cetak 3.000 harus disebar ke konsinyasi ke 120 Gramedia yang sekarang sudah berkurang. Toko buku rohani nunggu dibayar itu rasanya model seperti itu tidak akan fit untuk genre buku-buku sastra, literatur Kristiani, novel fiksi yang begitu. Ya mungkin mainnya komunitas cetak 100, 200, pre-order dulu seperti yang tadi Mbak Estina sampaikan. Memang sekarang model bisnisnya mesti yang namanya customized book, made to order bukan made to stock. Jadi jangan nyetak dulu 2.000 lalu disimpan di gudang lalu didistribusikan, tapi dibuat sesuai yang dipesan. Bisnisnya sulit itu menurut saya. Demikian. Ya, Mas Otniel kan udah Integrity itu udah menerbitkan 105 buku ya. Kebanyakan itu buku apa, Mas? Nah itu buku yang made to order itu tadi. Yang tadi itu ya. Kita belajar dari kalau kita mau punya modal, pokoknya kalau kamu punya duit jangan diinvestasikan untuk mencetak buku dah kalau pakai duitnya sendiri. Karena kan itu rumusnya kalau jual di toko kita mau jual 1 harus display 4. Itu kalau yang laris. Kalau nggak laris mau jual 1 harus display 10. Kalau pengen punya laku
Pengen laku 100 harus display 400, pengen laku 1000 harus mendisplay 3000. Itu kalau yang buku tidak bestseller ya. Nah, tapi kalau yang bestseller ya memang 3000 habis. Sampai sekarang masih ada yang orang yang seperti itu. Yang bestseller seperti ya, yang Pak Andar Ismail tuh mau krisis nggak krisis tetap ya royaltinya 120 juta lah dia satu semester. Oh, Pak Andar ya. Seri Selamat. Seri Selamat. Demikian. Baik, terima kasih Mas Otniel. Kemudian kita lanjut ke Mas Wawan ya. Mas Wawan, ini dia. Mas Wawan ini udah mempunyai penerbit namanya Footprints bersama kawan-kawan di Klaten ya. Mas, silakan berbagi cerita. Oh iya, terima kasih Kak Ita. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Purnawan Kristanto. Saya coklat, cowok Klaten. Tapi dulu orang Turki, keturunan Gunung Kidul. Nah, sejak tahun 2011 itu saya menerbitkan, buat penerbitan khusus untuk anak, secara reguler menerbitkan renungan anak Footprints ini. Itu sejak tahun 2011 setiap bulan menerbitkan, kemudian sekarang sudah sampai ke secara volume ini. Jadi secara volume itu sudah 70 volume. 70 volume, jadi hampir tiap bulan kami menerbitkan membuat satu judul, meluncing satu, mencetak satu buku, satu judul buku. Kemudian selain renungan juga membuat menerbitkan buku-buku juga. Sudah sampai sekarang sudah ada 9 judul buku. Ini salah satu judul bukunya. Itu kumpulan renungan yang ada di renungan ini, itu kemudian kami bukukan. Lalu juga ada berbagai macam buku, tapi memang fokus kami di anak gitu ya, di penerbitan anak. Dan seperti kata Pak Otniel tadi, memang untuk anak itu bisa bertahan. Jadi pasarnya ada dan mereka cukup loyal juga sebenarnya, karena dengan sekali penjualan pembelian mereka bisa repeat order, jadi pelanggan tetap. Jadi kami pada awalnya itu mengandalkan penjualan lewat jaringan toko buku seperti yang lain, tapi kemudian kami melakukan perubahan strategi dengan cara melakukan penjualan secara daring. Jadi kalau banyak orang yang mengeluhkan penjualan buku karena disrupsi ini, karena era digital ini menurun, tapi kami justru menemukan momentumnya itu ketika pada era disrupsi ini. Mengapa? Karena kami setelah merefleksikan perjalanan penerbitan ini, saya dengan Mbak Tina Agustina Wijayani itu dulu bekerja di Gloria, Yayasan Gloria, sebagai pemret renungan harian. Lalu kami berdua bekerja sama membuat renungan ini. Kalau kami membuat renungan ini lebih awal dari tahun 2011, kemungkinan renungan ini akan mati mungkin sebelum 5 kali penerbitan, karena sistemnya saat itu belum terbentuk begitu. Tapi begitu sistem jaringan internet sudah mulai, kami sudah mulai bisa bekerja secara efisien, tidak perlu membuat kantor. Kemudian pertemuan-pertemuan itu sudah bisa diminimalkan karena kami bekerja secara online. Lalu kami tidak perlu menyewa kantor, gudang, paling untuk gudang aja bisa pakai rumah saya sendiri untuk gudang bukunya. Sementara penjualannya dari semula dijual lewat jaringan toko buku, itu lalu kami tarik semua karena penjualannya tidak begitu bagus begitu ya. Lalu kami ganti strategi penjualan secara online.
penjualan online itu bukan berarti seperti di marketplace, tapi kami membuat komunitas-komunitas, WhatsApp group, kemudian juga melakukan kontak-kontak secara personal lewat WhatsApp kepada kepada pengambil kebijakan di kalau kami biasanya komisi anak, pengurus komisi anak, dan mereka bisa mengambil untung dari diskon yang biasa kami berikan kepada toko buku. Kalau toko buku lewat distributor itu biasanya minta 50-60%, kemudian 50-60% diskonnya itu kami alihkan kepada mereka. Kami beritahukan kalau membeli langsung lewat kami itu kami beri diskon maksimal ya 30-40% pada mereka. Tapi kalau mereka misalnya pembeliannya cukup banyak, ya kami berikan diskon bisa sampai 50% gitu ya, di luar ongkos kirim. Dan ternyata strategi ini sangat efektif, karena kemudian banyak orang yang lebih memilih membeli lewat lewat online, karena mereka tidak perlu ke toko buku. Karena kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung, ongkos kirim ke mereka yang harus mereka tanggung dibandingkan perjalanan ke toko buku itu nggak jauh beda. Apalagi setelah itu masih mendapat diskon 30-40%. Nah, dengan cara tersebut akhirnya buku-buku itu bisa dibeli secara tetap. Orang-orang yang sudah memiliki mereka memiliki komunitas, anak-anak sekolah minggunya itu sudah tetap, misalnya 50-100 per kelas, itu kemudian akhirnya membeli buku itu setiap bulannya. Sehingga kalau dihitung berdasarkan perbandingan antara di jaringan toko buku dan lewat penjualan langsung seperti ini, itu perbandingannya bisa 1 berbanding 30 sampai 1 berbanding 40. Jadi satu buku terjual lewat jaringan toko buku itu bisa terjual lewat online itu bisa 40 sampai 50 eksemplar begitu ya. Nah, kemudian hal lain yang membuat kami itu bisa bertahan karena kami memakai sistem volume. Sistem volume itu bukan berdasarkan waktu, jadi bukan renungan misalnya untuk Januari 2011 atau Januari 2019, tapi volume 1 sampai berikutnya, sehingga volume 1 pun sampai sekarang masih dicetak ulang. Jadi kami bisa mencetak terbitan volume renungan-renungan yang sudah terbit itu masih bisa dicetak ulang. Kalau pakai renungan yang berbasis waktu, itu begitu waktunya lewat maka tidak laku dijual lagi atau di diskon yang sangat besar. Sementara dengan sistem volume tersebut, orang masih membeli dari volume pertama kalau dia tidak mengikuti dari awal. Mengapa? Karena kami membuat sistem mengurutkan renungannya. Dari volume 1 itu mulai dari Matius, Markus, Lukas, sehingga volume 32 itu sampai Wahyu. Sehingga kalau mereka ingin membuat gerakan membaca Alkitab secara tuntas dari misalnya Perjanjian Baru, maka mereka memulainya dari volume 1. Sehingga walaupun sekarang volume 70 itu volume 1 itu masih terjual. Nah, dengan cetak ulang seperti ini maka kami bisa mendapatkan mendapatkan revenue, pendapatan, karena tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Paling biaya cetak ulang saja itu pun tidak seberapa dibandingkan dengan nanti kalau sudah mulai terjual begitu ya. Nah, kemudian pandemi ini memang memukul dengan sangat berat karena pertemuan-pertemuan secara tatap muka itu dihentikan, sehingga beberapa kelompok sekolah minggu yang tadinya memakai secara fisik itu kemudian berhenti memakai begitu ya. Oh ya, strategi yang kami pakai juga, bahwa mengapa buku pada awalnya masih bisa laku, karena tidak tergantikan, karena di setiap buku itu ada aktivitas sehingga mereka harus mencoret-coret bukunya, sehingga tidak bisa digantikan secara digital. Mereka tetap membeli buku secara
secara fisik begitu ya. Tapi karena pandemi ini kemudian kegiatan tatap mukanya berhenti, di sekolah-sekolah juga berhenti, mereka juga mulai merasakan dampak secara ekonomis. Mereka mungkin uang persembahannya juga berkurang, sehingga pada awal-awal pandemi ini mereka berhenti untuk membeli produk secara fisik, secara secara tercetak ini. Kemudian kami ganti strategi itu dengan menjual renungan secara e-book. Secara e-book renungannya itu kami kami berikan dalam bentuk digital sehingga mereka bisa mengirimkan lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp setiap hari kepada anak-anak. Dengan demikian ketika mereka tidak melakukan pertemuan secara fisik, secara ragawi, itu mereka masih bisa menyapa anak-anak menggunakan e-book. Nah, ternyata penjualan lewat e-book ini juga dapat membantu kami karena kami tidak perlu cetak. Ongkos cetaknya sudah hilang. Yang perlu ditanggung hanya ongkos ongkos layout dan juga ongkos penulisan naskahnya. Sementara itu buku-buku e-book yang mereka pesen itu kan e-book yang mulai dari lama, mulai dari volume yang dulu yang sudah kami hitung juga dalam ongkos untuk biaya produksi pada setiap volumenya, sehingga sebenarnya kami itu menjual secara kami itu gratis biaya produksinya gratis karena itu buku-buku lama tapi bisa dijual dengan e-book, sehingga pendapatannya masih bisa kami pakai untuk paling tidak untuk bertahan hidup karena tidak ada biaya cetaknya lagi begitu ya. Itulah yang mungkin bisa kami sharingkan dari yang dari penerbitan indie pada saat ini. Kami bisa bertahan dengan justru karena menggunakan teknologi pada saat ini. Mengapa? Kuncinya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Otniel tadi adalah efisiensi. Efisiensi itu mutlak di dalam penerbitan sekarang. Toko-toko buku itu sudah efisien pada era sekarang ini karena mereka harus menjual lewat secara fisik, kemudian mereka harus bayar listrik, kemudian sewa toko, kemudian biaya maintenance dan lain-lain. Kemudian biaya cetak itu juga percetakan penerbitan juga harus, kalau yang lama itu harus punya karyawan, kemudian harus bayar BPJS, kemudian mereka harus punya gedung kantor untuk ngantor dan sebagainya. Itu tidak efisien pada era disrupsi sekarang ini. Nah, mau tidak mau itu sekarang dipaksa penerbit Kristen itu kalau mau bertahan harus melakukan efisiensi. Efisiensi itu mulai dari misalnya untuk layout itu kan sekarang sudah mulai ada versi digitalnya. Kita bisa membeli template yang digital atau bisa juga melakukan outsourcing sehingga tidak perlu menggaji secara tetap untuk desain grafisnya. Kemudian kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa gratisan maupun berbayar yang lebih ekonomis dibandingkan kalau kita membayar karyawan khusus untuk melakukan itu. Lalu untuk promosi itu bisa dipangkas dengan promosi lewat media sosial. Kita bisa juga beriklan menggunakan iklan berbayar di Facebook, di Instagram, dan itu malah langsung tepat sasaran karena kita bisa menarget siapa yang akan menjadi target segmentasi kita, sehingga dengan efisiensi itu maka kita bisa bertahan pada era disrupsi ini. Nah, saya kira itu kaidah yang bisa saya sampaikan untuk ini versi indie publishing yang mungkin berbeda kalau dibandingkan dengan yang sudah major publishing yang sudah bertahan lama. Tapi saya kira kok
efisiensi itu merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa dihindarkan kalau kita mau bertahan di era distribusi atau industri 4.0 ini. Itu aja Kak Ita, makasih. Baik, makasih Mas Wawan. Kalau Mas Wawan, ini pembelinya apakah hanya atau pembaca hanya di Jawa Tengah saja atau ada di luar Jawa? Seluruh Indonesia Kak, bahkan sampai ke luar negeri. Mulai dari Medan sampai Sorong itu hampir di setiap pulau kami ada pembeli. Jadi setiap bulan saya menjual lewat online. Saya ada satu karyawan yang khusus untuk melayani pembelian packing dan mengirimkan barang. Jadi seluruh Indonesia ada. Kalau khusus buku anak ya Mas Wawan ya? Ya. Kalau satu volume itu maksudnya berapa banyak Mas Wawan? Ya seperti renungan, jadi satu volume ini ada 30 renungan. Jadi ada 30 halaman renungan gitu. Yang memang sengaja tidak kami tulisi bulannya, sehingga cuma ditulis bagian bawahnya ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, jadi bisa menyesuaikan dengan tanggal ketika dia memakai begitu, dengan timeless, tanpa memberi batasan waktu, itu bisa dipakai oleh siapa saja. Jadi ada 30 halaman, 30 renungan yang bisa, dan kami cetak full color semua. Semuanya full color karena untuk anak-anak, jadi harus menarik begitu. Sementara kalau buku ya kami jual harganya 25 sampai 40.000 per eksemplar. Gitu. Itu harga bandrolnya. Sementara kalau nanti bisa ada diskon kalau penjualan dalam jumlah banyak gitu. Eksemplarnya berapa Mas Wawan setiap kali volume itu? Satu volume misalnya. Satu volume itu cetaknya 2000 eksemplar, tapi nanti kalau cetak ulang ya 1000. Jadi kalau misalnya volume 1 itu kalau dihitung-hitung mungkin sudah dicetak 10.000 eksemplar lebih untuk volume satunya, karena kami cetak ulang begitu. Sekarang kita akan mendengarkan dari Kabun, beliau dari IKAPI Sulawesi Selatan. Silakan Kabun. Ya, terima kasih kita. Ya. Selamat sore. Saya hanya mau bercerita tentang bagaimana perusahaan penerbitan yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, yang nyaris dikatakan tidak ada yang berbasis Kristen. Nah, dua perusahaan penerbitan saya dalam Manca dan Garis Khatulistiwa itu mencoba untuk masuk di ranah teologi ya, Kristen, tapi juga susah. Pertama, penulis, yang kedua, editor. Ya. Kalaupun misalnya ada penulis, tentu membutuhkan editor konten. Saya mencoba membujuk dan saya mencoba untuk merayu-rayu pendeta-pendeta yang ada di Sulawesi Selatan untuk bisa menulis, tapi ternyata juga susah. Ini persoalan. Kalaupun misalnya ada dari saya menerbitkan buku dari tahun 1999 itu kalau tidak salah baru 4-5 buku yang berbasis Kristen itu. 2 kesaksian dan ada khotbah. Itu saja. Dan itu semua hanya dibagi. Saya tidak menjual. Nah, di mana letaknya saya bisa eksis dalam penerbitan itu saya hanya subsidi silang dari konten-konten lokal, sekuler, dan saya mencoba untuk menerbitkan buku-buku Kristen secara gratis dan saya bagikan. Saya tidak tahu di mana ambil sumber untuk bisa menuliskan tulisan-tulisan
seperti itu. Tapi yang jelas, saya sampai saat ini terus berdoa dan saya berusaha untuk mendapatkan tulisan-tulisan yang baik. Ya. Saya hanya tahu penerbitan Immanuel, saya pernah baca, dan khususnya BPK Gunung Mulia, yang sejak saya masih remaja, saya sudah membeli buku di situ. Ini yang penerbitan legendaris sekali sekarang ini. Nah, tapi saya melihat ini, kalau saya melihat penerbitan buku-buku Kristen itu semua rata-rata terjemahan. Nah, saya lihat di Bandung ada beberapa penerbitan juga terjemahan dan sangat bagus. Ya, tentang tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh yang ada Alkitab, dan juga tentang Alkitab itu sendiri per buku, misalnya Yesaya, Kidung Agung yang diterbitkan dalam bahasa, misalnya dari terjemahan dari bahasa Yunani. Dan itu sangat menarik sekali karena berbeda dengan apa yang diterbitkan oleh lain. Nah, kalau saya sebagai ketua IKP di Sulawesi Selatan, itu juga saya miris sekali karena tidak ada satupun penerbitan yang masuk di ranah itu. Semuanya konten lokal, sastra, dan seperti agama itu sangat susah di Sulawesi Selatan. Bahkan yang berkonten agama Islam pun juga tidak ada. Jadi hanya muatan lokal saja yang kita terbitkan. Dan buku pelajaran misalnya di perguruan tinggi, itu yang kami terbitkan. Dan satu keanehan yang artinya luar biasa, saya selalu mengatakan bahwa dua penerbitan saya ini, perusahaan penerbitan bukan saya punya, tapi itu Tuhan yang punya. Dan ternyata saya dipelihara. Nah, ini saya melihat begini, pada saat pandemik ini, dimulai dari Maret, saya berpikir bahwa itu tidak mungkin ada order atau ada penerbitan buku. Tapi ternyata saya salah. Tuhan menyediakan semuanya itu. Ada yang dikirim dari Ambon, ada dikirim dari Palu, semua penerbitan. Itu buku-buku yang dikirim. Jadi saya masih dalam bentuk self-publishing. Tidak menuju ke produksi buku dan menjual di toko-toko buku. Tapi self-publishing itu adalah menggunakan jasa penerbitan saya untuk menerbitkan buku, dan penulis-penulis sendiri itu yang menjualnya. Dan itu rata-rata ya minimal 1.000 sampai 3.000, 5.000. Nah, disinilah keajaiban bahwa di tengah pandemi ini kami masih bisa hidup dan bisa berkembang. Saya ingat ya, saya terus terang saya mau membuka sebenarnya pembicaraan ini mulai satu ayat di Alkitab itu, pengkhotbah dia katakan begini, waspadalah, membuat buku itu tidak pernah ada habisnya. Itu saya pegang. Kenapa sampai saya menjadi penerbit? Karena hanya 3 yang di dunia ini yang tidak pernah ada habis: kawin mawin, makan minum, dan buku. Bagaimana bentuk buku itu nanti jadinya saya tidak tahu persis. Apakah dia dalam bentuk virtual atau bagaimana, saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas bahwa buku yang secara fisik itu akan bertahan sampai dunia kiamat. Ya, kenapa? Mulai dari masa batu, zaman batu sampai sekarang ini, kulit kayu, kain sampai kertas, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi, media apa yang akan dituliskan buku nantinya, tetapi bahwa buku yang secara fisik ada itu akan berlanjut sampai dunia kiamat. Saya takut, terus terang saya bilang, misalnya e-book. Secara virtual itu saya takut sekali. Kenapa? Di dalam Alkitab mengatakan itu akan habis. Bayangkan saja, sekarang ini di langit, di atas langit itu seperti pemancar-pemancar televisi, antena-antena televisi di sebuah kota, itu kalau Tuhan izinkan dan mau, dia mau menghabiskan semuanya, maka blank. Dan tidak ada lagi yang tersisa, kecuali yang fisik. Saya takut sekali itu. Makanya saya mau mencoba untuk masuk di e-book itu. Saya hanya secara coba-coba saja, tapi saya tidak begitu yakin bahwa ini akan bertahan lama. Ya, karena apa? Saya selalu mengambil landasan pada Alkitab, bahwa Alkitab itu akan habis.
akan dicari dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Nah ini, tapi saya percaya bahwa terus terang saya katakan bahwa fisik buku itu selalu ada sampai dunia kiamat, karena sudah ada di pengkhotbah katakan, waspadalah anakku, membuat buku itu tidak ada habisnya. Ini firman Tuhan. Ya, nah kembali lagi bahwa sebenarnya dalam kondisi sekarang ini saya harus belajar semuanya kepada bapak-bapak yang ada yang sekarang ini pembicara-pembicara terdahulu, bahwa bagaimana caranya mendapat penulis. Nah, tentang sastra, saya hanya menulis tentang sastra yang berbasis Kristen. Tapi itu saya samarkan, saya anggap biasa, tapi nya itu N-nya tetap N biasa, bukan N kapital. MUM itu tetap M biasa, bukan M kapital. Kalau misalnya saya katakan seperti itu. Ya, saya menulis sendiri buku saya sekarang buku puisi saya itu sudah belasan, dan cerpen saya banyak, tapi untuk menuju ke Kristen itu susah saya melakukan masuk di sini. Nah, seperti itu. Saya cari penulis. Nah, kalau misalnya ada yang bisa misalnya diterjemahkan langsung dari Ibrani ke Indonesia, itu sangat bagus. Ini semua dari Eropa, dari Amerika penulis-penulisnya. Tidak ada yang dari Ibrani, tidak ada dari Yunani. Yang saya melihat itu. Saya kira seperti itulah kondisi penerbitan di Sulawesi Selatan, dan saya tidak bisa berarti saya tidak mampu memaparkan lebih banyak karena memang di Sulawesi Selatan tidak ada yang berbasis Kristen. Terima kasih, Ita. Terima kasih, Kak Bun. Maksudnya kalau muatan lokal yang Kak Bun bilang itu cerita-cerita dari Sulawesi Selatan gitu ya? Muatan lokal ya. Itu ya, Kak? Cerita-cerita ya. rakyat begitu? Misalnya tentang Sawiri Gading, tentang legenda-legenda yang ada, tentang bahasa Makassar, apa segala semuanya yang bermuatan lokal, tentang sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi terus terang saya katakan, sejak abad keberapa itu Katolik sudah pernah masuk di sebuah daerah. Ya. Dan itu kalau saya tidak salah menurut sumber saya bahwa sebenarnya itu Karaeng Patingalong itu adalah seorang yang Kristen. Dia cendekiawan. Ya, tapi itu disamarkan sekarang. Ya. Makanya ada beberapa perguruan Kristen memakai yayasan Karaeng Patingalong. Makasih. Baik, Kabun kalau tadi Kabun bilang untuk dari penulis itu Kabun dari pendeta gitu ya, dan bentuk tulisannya itu kebanyakan kesaksian dan khotbah. Juga buku-buku itu tidak dijual gitu ya, Kabun bagikan begitu saja gitu. Saya bagikan begitu saja. Saya pernah dapat hibah dari Abang Selamat Sinabella, itu terjemahannya, itu judulnya Roh Kudus dengan perkawinan itu kami bagi. Dan dia katakan sama saya begini, ada di internet itu, ada situs-situs bisa dicetak kembali, dan tapi gratis. Nah, di mana kita minta untuk itu? Dan hanya memang harus dibagi. Dan saya bagi itu tentang buku Roh Kudus itu sekitar 200. Habis hanya dalam waktu 2 minggu. Saya bagi begitu saja per gereja saya berikan, pendeta saya berikan seperti itu sampai Sulawesi Selatan, dan termasuk perkawinan, tentang perkawinan itu. Nah. Dan setelah Pak Kabun membagikan buku-buku itu, apakah ada respons setelah mereka membaca? Ya. Ada respons setelah mereka membaca? Ya, karena memang tentang Roh Kudus itu jarang orang yang menulis tentang Roh Kudus. Oh, baik. Ya, itu. Baik, terima kasih Kabun. Baik, terima kasih ya. Jadi kita udah dapat gambaran tentang kondisi penerbit kita. Ibu Dinar mewakili penerbit besar ya, Immanuel di Jakarta. Kemudian
Mas Otniel juga dari penerbit yang dia buat, yang dia dirikan sendiri. Kemudian Mas Wawan juga penerbit yang dia buat dengan kawan-kawannya, yang justru mendapatkan momen gitu ya di era tadi Mas Wawan bilang di era disrupsi ini, dengan ketemu selahnya yaitu anak. Kemudian Kak Gun dari Sulawesi Selatan memberi kita gambaran yang apa ini ya? Tidak ada penjualan ya, kalau saya bilang ya, bisa itu hanya seperti hobi aja Kak Gun ya. Iya. Karena Kak Gun sangat berminat di bidang literasi Kristen dan ingin orang-orang membaca gitu ya, dan konten itu tentang teman-teman silakan bila ingin bertanya ke narasumber sambil itu ada Pak Safir yang juga pernah punya penerbitan di gerejanya Krista Media, dan ada Mas Bayu, mungkin juga bisa sharing singkat lah pengalaman mereka gitu Kak Ita. Bayu sama Pak Safir itu mereka juga pernah mengelola penerbitan, jadi bisa sharing, mungkin diberi waktu Kak Ita. Oke, baik. Pak Safir silahkan. Ya. Sebetulnya kalau dibilang di penerbitan memang sebetulnya mula-mula untuk gereja ya, tapi lama-lama oplahnya membesar. Jadi untuk seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia, tetapi persis seperti kata Mas Wawan, ketika akhirnya era online itu mulai marak, maka kami hentikan yang edisi cetak. Nah, sedangkan yang edisi digitalnya tetap kami pakai sendiri untuk renungan-renungan di lingkup gereja kami sendiri. Nah, jadi ketika saya dulu pindah dari Andi, bersama juga ada Pak Otniel, ada Pak Wawan, saya lebih cenderung ke pengajaran. Jadi saya ngajar di dosen di kampus dan juga pelayanan. Khususnya saat itu saya pelayanan di Australia tahun 2000. Sehingga saya nggak bisa lagi untuk berkecimpung di dunia cetak, tetapi kalau untuk tulis-menulis, saya tetap menulis. Dan persis seperti kata Pak Otniel, ternyata yang paling menarik adalah ketika kita menulis itu custom. Jadi hanya pesanan saja, dan saya mencoba juga menerbitkan dengan cara sistem pesanan seperti itu, ternyata jauh lebih sukses daripada kalau dipasarkan di toko buku. Betul kata Pak Otniel. Jadi saya juga pakai cara pre-order, bahkan cara pre-ordernya pun judul bukunya itu saya lombakan, kasih beberapa desain, netizen suruh pilih yang mana, yang menang nanti kita beli buku gratis. Dan dengan cara seperti itu ternyata buku lebih laku, lebih jalan, kita tidak kehilangan seperti tempat gudang, kita nyetaknya juga print on demand, dan itu lebih menguntungkan. Jadi sharing saya seperti itu, Mbak Ita. Mungkin Mas Bayu juga bisa sharing yang lain. Makasih. Saya mau nanya dulu ke Pak Safir, kalau pesanan itu namanya itu pesanan tetapi bisa dijual ke publik gitu ya? Buku pesanan dari seseorang, tetapi kita bisa menjual ke publik gitu. Kami pesannya hanya lewat online, jadi kami tidak jual lewat toko buku. Seperti kata Mas Wawan tadi, hanya lewat medsos kami, lewat Instagram, lewat Facebook. Ternyata penjualannya cukup memuaskan, bukan hanya bisa mengganti ongkos cetak, tetapi masih ada sisa yang bisa kita pakai untuk bahan bakar menulis berikutnya. Misalnya untuk ngopi, untuk beli pizza, dan sebagainya. Kalau pesanan itu penulisnya sudah dikenal oleh pembaca gitu ya, nama penulisnya itu biasanya, sehingga mau dibeli atau tidak? Kan tadi yang pesanan itu, yang menulisnya
itu apakah sudah dikenal oleh calon pembaca atau calon pembeli? Wah, saya nggak tahu karena itu yang saya terbitkan buku saya sendiri. Nah, sejak masalah ini penerbitan mulai menurun, bahkan toko buku juga mulai turun, ada yang tutup satu persatu, seperti Pak Erniel dan Pak Mas Wawan tadi, ganti lewat online. Jadi self publishing atau indie tentu kita serahkan ke profesional dan itu jalan. Terima kasih Pak Warnian. Bayu mau share tentang pengalaman dengan penerbitan sekarang, Mas Bayu? Kalau saya kan di Nefpress Indonesia itu memang penerbitan internal pelayanan navigator. Jadi sistem distribusinya seperti kata Pak ini mandatori. Memang orang yang tergabung dalam komunitas navigator membeli buku itu. Atau bahkan memang disuplai khusus dari organisasi. Jadi ya sebenarnya bukan penerbitan dalam arti komersial ya. Gitu. Kalau ada yang sistem print on demand itu bukan print on demand ya. Ada penulis yang ingin diterbitkan oleh Nefpress ya membiayai sendiri seluruh penerbitannya. Terus kemudian mengedarkan sendiri. Sejauh yang saya tahu yang diterbitkan oleh penerbit kami yang terbit setelah tahun 2016 itu tidak ada yang di toko buku. Kalau ada yang di toko buku adalah terbitan lama yang memang bahan-bahan untuk pemahaman Alkitab yang tidak hanya dipakai di internal navigator tapi juga komunitas-komunitas gereja. Begitu Kak Ita. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman kalau ingin ada pertanyaan kepada narasumber kita atau merasa punya unek-unek ya dengan keadaan penerbitan literatur Kristen sekarang ini. Saya sebenarnya ingin melempar ke kita semua gitu ya. Kalau dari hasil diskusi kita ini kan penerbitan itu sempat diterbitkan kalau ada misalnya pesanan kemudian dibiayai oleh orang yang ingin menerbitkannya. Kalau misalnya tadi Mas Otniel mengingatkan saya lagi tentang buku Ketika Tuhan Berbisik gitu ya, itu hasil dari saya menulis cerpen itu ya tahun 2010. Bukunya masih ada Mas Otniel sekarang ya. Kalau mau beli itu di diskon 50% tuh sekarang. Pak Gunawan salah satu penulisnya kalau nggak salah ya. Iya. Dapat ini ya? Apa pemenang juga ya? Iya. Masuk ya? Yang masuk ya? Iya ya Kak. Masuk kayaknya. Puisi belum pernah ya, puisi. Nah, kalau puisi ini kemarin kalau ada teman kita dari Jepang dia bisa sharing ya, mereka menerbitkan banyak puisi dan banyak pembacanya. Gitu. Kalau saya merujuk ke apa tadi kata Mas Otniel itu kita harus membuat komunitas sehingga misalnya kalau kita ingin membuat menerbitkan buku yang memang dengan konten entah cerpen atau puisi. Jadi bukan kita tulis puisi lalu kita membiayai sendiri lalu kita sendiri yang memarketkannya gitu. Jadi ada usaha-usaha atau ada peluang-peluang sebenarnya di sini ya. Kalau misalnya dulu saya ingat ada penerbit Gloria itu pernah menerbitkan beberapa buku beberapa buku novel yang diadaptasi dari Alkitab. Ternyata nggak bertahan juga waktu itu ya, tutup juga. Dulu kalau nggak salah di Immanuel pernah menerbitkan juga buku Hadassah itu ya, itu buku yang menarik.
teman-teman itu mungkin satu-satunya yang diterbitkan oleh Immanuel ya, Ibu Dinar ya, tentang novel. Halo Ibu Dinar, kalau penerbit besar seperti Immanuel menerbitkan novel gitu, bagaimana? Kami sepanjang ada penerbitan Immanuel ya baru 1 kali menerbitkan novel, yaitu berjudul Hadasah ya. Tapi ternyata hasilnya sangat menarik ya. Jadi hanya itu aja yang pernah kami terbitkan. Untuk karena penjualannya sedikit sehingga ya, penjualannya sangat sedikit. Iya. Yang banyak diminati itu untuk remaja sih, yang sering dicari itu saya lihat sih untuk bahan-bahan PA ya, bahan-bahan PA dan untuk konseling pemuda remaja sering dicari, tapi sebenarnya kami belum ada menerbitkan seperti itu. Ada pernah kami terbitkan namanya Wise Parenting, itu bisa untuk konseling remaja juga sih sebenarnya. Kalau itu lumayan banyak peminatnya. Kalau novel sangat-sangat sedikit. Sulit ya. Iya. Kalau penulis-penulis kita sendiri bagaimana Bu Dinar? Kebanyakan di Immanuel masih terjemahannya? Penulis lokal kami sangat jarang. Sangat jarang. Ada sih seperti Suandi ya, ayahnya Maria Sandy ya, ada. Terus kami juga pernah menerbitkan buku Pak Gilbert, terus buku Pak siapa ya? Ada beberapa sih yang lokal. Tapi kebanyakan kami bukunya terjemahan. Kalau saya Baik, ya. Saya terus terang merindukan tulisan-tulisan dari Bapak Fridolin Ukur. Pernah dengar? Ya. Nah, puisi-puisinya itu sangat bagus. Sekiranya ada penerbit dari Jakarta atau siapa yang bisa mengumpulkan dan menerbitkan buku itu sangat bagus sekali. Dan kedua, satu puisi-puisi yang bagus sekali dalam hal penciptaannya itu adalah Rendra pada masa-masa awal. Ya, itu tentang Mawar, tentang balada penyaliban, itu sangat luar biasa sekali. Dan itu saya kira tidak ada lagi ya, atau belum ada penyair yang bisa menyaingi atau menyamai seperti Rendra dalam menulis pada mula-mula ya, tahun 50-an 60-an itu tentang saja-saja Kristen. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya lihat begini, literasi tentang puisi, tentang sastra, novel dan cerpen itu banyak sekarang anak-anak sekarang juga yang memanipulasi tentang Yesus. Maksudnya itu dia bisa mengatakan bahwa Yesus itu orang Bali, Yesus orang iri. Nah, seperti itu, dan itu dibalik. Padahal sebenarnya bahwa itu yang tentang kalau kita mengambil Alkitab itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Ya, seperti itu. Saya ingat dulu ada satu opera yang tahun 70-an itu tentang Yesusnya itu orang Irian Barat. Itu bersamaan dengan Yesus Superstar. Ya. Nah, sekarang kira-kira apakah anak-anak milenial sekarang yang kita harapkan sekarang yang menulis tentang Alkitab, tentang sastra Alkitab itu bagaimana? Ayu Utami pernah mengatakan begini dan saya bantah bahwa Alkitab itu semua hanya cerita saja. Ya, padahal itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Saya kira itu, Mbak Ita. Ya, baik. Kak Agun, apakah punya naskah-naskah Pak Fridolin Ukur ini? Kalau ada, tidak ada. Saya pernah mendengar ya. Kalau ada, saya bersedia menerbitkan. Luar biasa Fridolin Ukur bercerita tentang Natal. Ada puisinya pernah dibuat di Kompas itu. Panjang sekali. Dahsyat.
Ya kita harus mencari akarnya ya, sastra Kristen atau para penulis Kristen zaman-zaman dulu itu mereka banyak membuat puisi-puisi tentang kitab suci atau relasi dia dengan Tuhan. Sama dengan penulis dari Sangir itu siapa ya, Kak Gun? J.Eta Kengkeng bukan? Yang Siapa ya? J.Eta Kengkeng, Tatengking atau J.Eta Kengkeng. Iya, Tatengking. Iya, Sulawesi Selatan itu. Tapi dia orang Sangir itu ya. Itu bagus. Ya. Nah sekarang saya lihat itu ada yang dari penerbit, terus terang penerbit Kristen itu banyak yang dari ND dulunya. Nah itu dari Kupang itu dimulai dari situ penerbitan, baru ke ada apa namanya pada waktu masa-masa siapa lagi nih yang banyak penerbit dan banyak penulis dari ND yang dari Kupang termasuk Gerson Poik. Nah, itu luar biasa. Sekarang mungkin di Kupang itu ada di Flawi, Kleden, Ignes Kleden itu ada. Kawan-kawan silakan bila boleh menambahkan tuh tadi Pak Gunawan menyebut Gerson Poik. Iya. Nah itu saya concern juga. Saya mencari sastrawan Kristen itu siapa yang bisa diangkat. Waktu kita di BPK Gunung Mulia itu menerbit sebelum Gerson Poik meninggal, kita menerbitkan 2 atau 3 atau 4 malam novelnya Gerson Poik di BPK Gunung Mulia juga. Dan itu memang sebagai wujud semacam idealisme untuk bagaimana melestarikan sastrawan-sastrawan yang Kristen ya. Itu naskahnya pun berbentuk ketikan manual. Dikumpulkan oleh kalau nggak anaknya ponakannya. Ada yang tulisan tangan, ada yang kumpulan clipping, ada kumpulan artikel dia di Harian Suara Pembaruan juga dalam bentuk harapan, itu kita terbitkan itu. Pernah dengan semangat tadi yang saya bilang udah 20 tahun itu saya sisipkan ya 10% atau berapa sekurang-kurangnya itu tiap tahun ada buku karya sastrawan Kristen atau buku sastra Kristen atau fiksi atau bahkan puisi, segala macam hal sudah kita upayakan tuh sampai sekarang belum ada yang menunjukkan. Kasarnya kita mau mengumpulkan 2.000 orang yang Kristen yang bersedia membaca buku sastra atau novel atau fiksi Kristen itu nggak terkumpul setahun 2000. 10 tahun juga nggak terkumpul itu 2.000 orangnya. Berarti mengumpulkan 200 orang setahun aja nggak terkumpul. Nah itu kondisinya ya, realitas. Kalau kita membuat semacam komunitas misalnya, ini juga udah kita upayakan sebenarnya ya dari sejak tahun 2010. Komunitas yang misalnya kita membuat seminar, menulis, kemudian kita membuat semacam diskusi-diskusi, terus-menerus, apa kira-kira itu memungkinkan untuk kita ya dengan kondisi ini? Kalau Kak, bagaimana? Saya kira memungkinkan untuk membuat komunitas seperti sastrawan Kristen. Dan itu banyak. Tapi apakah mereka menulis tentang sajak-sajak Kristen atau sekuler? Nggak tahu. Tapi baiknya kita buat komunitas seperti itu. Kawan-kawan silakan ada yang mau kasih komentar atau memberi gagasan tentang literatur Kristen ini. Kira-kira kita ini apakah ada pengembangan gitu ya dalam hal penerbitan literatur Kristen? Kalau saya selalu melihatnya dari apa ya, karya-karya seperti saya ingin ya misalnya
karya-karya puisi atau cerpen yang, dan saya berharap dengan festival atau kegiatan seperti ini kita bisa menyelenggarakan diskusi atau yang untuk membentuk komunitas yang kemudian akan melahirkan penulis, kemudian akan melahirkan atau pembaca, kemudian orang yang akan berkomentar tentang tulisan itu. Iya, sekarang ini eranya sudah konvergensi media ya. Jadi kalau kita hanya memakai metode-metode lama, ya sudah tidak sesuai lagi. Justru sekarang dengan konvergensi media itu memberikan peluang-peluang yang sangat besar gitu bagi kita untuk mengembangkan komunitas-komunitas sastrawi. Komunitas sastra saja sudah sempit, apalagi sastrawi yang Kristiani itu udah makin sempit lagi sebenarnya. Tapi dengan memakai Zoom saja seperti ini kan sudah sebuah kemajuan yang luar biasa. Saya tidak perlu ke Jakarta untuk mengikuti festival seperti ini kan. Dulu saya harus ke Jakarta untuk lihat festival festival literatur Kristen gitu. Nah, persoalannya itu kita ini sekarang ini masih berpikir dengan paradigma media cetak begitu loh. Kenapa enggak kita mulai melakukan pendekatan konvergensi media? Konvergensi media itu artinya masing-masing tidak egois dengan medianya sendiri, tapi mau menjelajah ke kemungkinan baru begitu. Yang media cetak bisa misalnya membuat memvisualkan video puisi dalam bentuk video. Nah, kemudian itu kan nanti bisa menjangkau lebih banyak orang. Anak-anak muda sekarang kalau disuruh baca buku itu kurang respect, kurang tertarik, kurang begitu mau tahu gitu. Tapi kalau kita pakai pendekatan anak muda, pakai video, kemudian kita pakai grafis yang bagus begitu, mereka mau memberikan atensinya gitu. Tapi kalau kita membangun benteng lama kita dan tidak mau menjangkau media-media baru, ya ini kita nggak perlu bernostalgia bahwa media cetak akan bertahan sampai selamanya begitu ya. Ya saya yakin radio pun sampai sekarang kan juga masih bisa bertahan. Tapi radio juga mempunyai upaya dan mereka menemukan keseimbangan baru di situ. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa dilakukan oleh literatur cetak ini untuk menemukan keseimbangan baru di dalam era disrupsi ini? Nah itu memang harus menemukan berbagai cara dengan berbagai eksperimen, dan eksperimen barangkali gagal. Tapi setidaknya kalau kita memiliki komunitas yang mau bereksperimen dan saling berbagi, kegagalan saya itu tidak perlu diulangi oleh orang lain gitu loh. Dan orang lain bisa belajar untuk memperbaiki dari kegagalan saya. Gitu Kak. Jadi saya kok punya optimisme asalkan kita mau mau membuka berbagai kemungkinan di era digital ini. Memang ini meruntuhkan ini juga sih ego kita, meruntuhkan terutama yang media-media besar begitu ya. Misalnya sudah sebesar itu kok mau misalnya melangkah kemana gitu ya. Tapi itu ya kita harus mau rendah hati dan mencoba untuk masuk ke media-media baru. Sastrawan nge-vlog itu kan keren juga sih. Jadi misalnya bagaimana behind the scene bikin puisinya gitu kan ada kisahnya. Nah kisahnya itu akan membuat engagement itu ada hubungan batin, dan ketika sastrawan itu melaunching produknya maka itu dianggap sebagai sebuah teman sendiri dan akan dibeli begitu. Kalau kita berharap sastrawan berkarya kemudian dibeli, tapi orang kan siapa sih kamu minta dibeli padahal kita belum saling kenal begitu. Nah itulah yang perlu kita bangun. Nah
kalau saya di bidang di pelayanan anak gitu ya, saya membangun keterikatan dengan komunitas saya itu dengan memberikan tips-tips untuk mengajar sekolah minggu, memberikan video-video cara-cara alat-alat peraga yang baru. Dengan begitu mereka kenal siapa saya, apa yang saya lakukan, sehingga ketika saya mengumumkan produk baru, mereka sudah, oh ternyata memang orang ini memiliki concern di bidang ini, gitu loh Kak. Jadi barangkali mungkin barangkali yang perlu kita pikirkan bersama itu adalah mencari metode-metode baru di dunia digital ini yang bisa mendukung dunia cetak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang pernah kita diskusikan itu di manakah peran PGI yang dulu katanya pernah mau memfasilitasi media-media penerbitan Kristen ini untuk kenalan dengan gereja, karena selama ini gereja dengan penerbit itu seperti dua entitas yang berbeda dan susah nyambungnya itu cuma di toko buku. Titik ketemunya antara penerbit dengan gereja itu cuma di toko buku. Dengan pengarang tidak ketemu, dengan pengelolanya tidak ketemu. Lalu sekarang toko buku mengalami penurunan yang sangat besar, berarti semakin terpisah lagi gereja dengan penerbit Kristen itu semakin jauh lagi, karena sekarang titik temunya sudah banyak yang tutup begitu loh. Jadi mungkin ini refleksi kita bersama yang perlu kita barangkali titik temunya nanti kita buatkan secara digital kan juga bisa begitu. Itu aja Kak dari saya, makasih. Jadi lingkarannya itu udah putus di mana-mana ini ya memang ya. Iya. Ya betul, di tahun 2018 itu memang waktu itu kami bikin acara di Kemudian pada waktu itu festival memberikan penghargaan kepada penulis Andar Ismail. Beliau banyak mempengaruhi umat ya untuk membaca, terutama seri Selamat Dia. Pada waktu itu ada Bundar yang dengan semangat gitu ya mengumpulkan untuk berbicara, untuk untuk melakukan pertemuan ya. Tapi saya belum tahu dan belum mendengar laporan itu bisa itu terjadi. Mungkin juga perlu ada orang yang mengingatkan terus-menerus. Saya berharap sih dengan festival ini itu akan menyegarkan lagi ingatan. Juga tentang bentuk-bentuk tadi yang mau Mas Wawan bilang, mungkin kita dengan dengan video terutama ya kalau anak-anak dari sekarang ya. Karena untuk memperkenalkan sastra atau puisi atau cerpen dan dalam bentuk buku itu mungkin kita perlu usaha gitu ya, usaha beberapa langkah. Tapi mungkin kalau dengan proses kreatif melalui video yang mereka lihat, dengar, mungkin itu akan bisa lebih cepat gitu ya diterima oleh mereka. Ada usul atau ada? Ada sedikit, saya bisa tanggapi sedikit tentang bisa saya tanggapi sedikit. Ya, masa sekarang itu masa baru. Interaksi hampir hilang. Gereja pun sudah hampir habis. Interaksi antara pendetanya, gembalanya dengan jemaatnya itu pun nyaris sudah tidak ada lagi. Jadi semua lewat virtual. Dan ini harus kita memang menyadari, dan memang harus kita memberikan jiwa kita untuk masuk dalam era baru ini seperti itu. Tapi terus terang saya mengatakan mungkin karena usia kita seperti saya ini itu masih membutuhkan interaksi. Dan masih banyak orang-orang yang membutuhkan interaksi. Misalnya gembala dengan jemaat, penulis puisi dan pendengar puisi, pembaca puisi dengan pendengar puisi.
Saya kira itu interaksi yang lebih daripada kalau saya terus terang pernah melihat YouTube tentang menulis puisi, tentang membaca puisi, tapi toh seperti tak ada jiwa di dalamnya seperti itu. Beda kalau misalnya kita berhubungan langsung, ada interaksi. Tapi kita walaupun bagaimana kita tetap harus masuk di situ. Kita mulai dari ini tahun 2020, kita mulai dari nol, semuanya kita mulai nol dan start. Apakah dia seorang orang kaya atau orang miskin, apakah dia orang pintar, apakah dia orang bodoh, kita sama-sama nol dan mulai maju ke depan sama-sama. Saya kira itu. Baik, terima kasih Kak Gun. Ini ada pertanyaan dari salah satu peserta kita. Saya tertarik menulis cerpen dengan pesan iman Kristiani. Adakah komunitas di mana saya bisa terarah menuliskan pengalaman-pengalaman dalam bentuk cerpen? Oh, ini Ibu Tesi di Jakarta ya. Komunitas yang dapat belajar menulis cerpen dengan pesan iman Kristiani. Siapa ingin menjawab ini? Salah satunya festival ini juga ingin berusaha ya untuk membentuk komunitas gitu. Nah, kawan-kawan yang tertarik itu dia bisa menulis atau membuat puisi dengan iman sebagai panglimanya gitu. Jadi menjadi Kristen itu udah satu seumur hidup kita gitu ya. Sebenarnya bagaimana resepsi kita misalnya membaca kitab suci atau dalam relasi kita itu banyak yang ingin kita tulis. Nah, sebenarnya di sini di festival mungkin ada ya komunitas yang, tapi ini komunitas yang terarah, saya kira belum ada ya. Ini hanya beberapa saja, misalnya kalau di Jakarta atau di Klaten. Di Klaten apakah ada Mas di Jawa Tengah komunitas yang saling mendukung untuk menulis karya-karya kreatif? Komunitas umum ada di Klaten, itu mereka kumpul sebelum pandemi ya, mereka misalnya di tempat-tempat ngopi begitu, lalu mereka ada bikin happening art gitu, namanya kayak Gora Suara Nusantara. Jadi itu gabungan dari berbagai macam unsur seni. Itu kemudian mereka bikin happening artnya, tapi bukan di gedung kesenian, tapi di tempat-tempat yang di public spaces gitu ya. Bahkan pernah di bekas tambang pasir di Merapi itu dibikin acara seperti itu untuk kritik gitu ya, semacam kritik begitu. Tapi kalau secara Kristiani gitu, kami yang di Jogja tuh bikin komunitas sendiri begitu ya. Tapi ya nggak banyak, kayak saya dengan Mbak Tina, kemudian Mas Ari Saptaji, kemudian dengan berbagai teman-teman yang di Jogja itu sudah lama bertemanan, dan itu sharing berbagai macam cara begitu, dan juga kadang juga kalau dapat job gitu ya dibagi-bagi gitu loh. Pertemanan tidak formal sih, tapi ya misalnya dapat job terjemahan, dapat job editing, atau misalnya sekarang ini dapat dari pesanan dari penerbitan untuk menulis sesuatu begitu sampai tahun depan, ya kami mengerjakannya rame-rame begitu. Gitu yang kami lakukan. Mas Wisnu, tadi kepada Ibu Tesi yang bertanya tentang komunitas, mungkin bisa mulai dengan mengikuti festival ini ya. Di festival ini nanti ada beberapa kegiatan yang, tapi juga ada di festival di Sapa Kristiani ini ada channel YouTube yang kami berharap bisa Nah, ini ada Mas Wisnu Sasongko.
persoalannya dengan seni rupa, suatu keniscayaan adanya perubahan dalam produksi itu serta cara mengkonsumsi karya-karya sastra atau seni rupa di era digital. Bagaimana membuat terobosan menarik dalam mengeksposisikan tafsir Kristiani di tengah tantangan teknologi. Nah, yang harus kita hadapi. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Kemarin di awal festival ini, saya kan baru menerbitkan buku puisi ya. Ia dinamai Perempuan, tentang 5 perempuan dalam kitab suci. Waktu itu ada Pak Beni Matidas yang memberi respons terhadap buku puisi itu. Yang saya pun sebagai penulis merupakan hal yang baru. Jadi mungkin komunitas yang seperti itu mungkin kita bisa dengan cara ada di antara kita teman yang berkarya, lalu ada komunitas yang membicarakan orang-orang seperti Pak Beni ya, mendiskusikan karya, kemudian ada pembaca, sehingga itu akan menjadi satu pikiran yang baru lah anggaplah ya. Kalau ada media saya terminasi dulu. Kalau merespon yang Kak Wisnu ini ya, Mas Wisnu ini begini, kalau saya mengingat kembali itu sebenarnya kan penerbitan buku itu kan hasil dari revolusi industri, terutama dimulai ketika Gutenberg itu menemukan alat cetak. Saat itu kan bukan penerbitan lah, karya-karya sastra atau tulisan-tulisan literatur itu kan masih ditulis secara manual dengan tangan, kemudian itu kan terbatas. Lalu ketika ditemukan alat mesin cetak Gutenberg itu bisa produksi secara massal, maka itu mengubah cara kita mengemas di dalam berkomunikasi, mengubah cara kita memproduksi dan mereproduksi komunikasi Kristiani ini kan. Nah, kalau kita sekarang ini masuk era digital, itu kan sebenarnya sama seperti ketika Gutenberg menemukan alat cetak. Ini kan sebenarnya perubahan dari alat produksi dan reproduksi kita begitu loh. Nah, sama seperti ketika zaman dulu tulisan tangan masih berlaku sampai sekarang, ya saya yakin buku cetak itu tetap akan ada begitu, tapi perubahan sekarang di era digital ini juga ini seperti era baru sama ketika era Gutenberg itu menciptakan alat mesin cetak begitu. Jadi sebenarnya kan inti dari panggilan kita itu adalah komunikasi Kristen kan sebenarnya, bukan mencetak buku. Nah, ketika mediumnya itu berubah, maka message-nya tetap sama, cuma medianya saja yang perlu kita lakukan perubahan begitu. Sehingga kita tidak perlu tergagap-gagap ketika terjadi perubahan medium, perubahan media, karena panggilannya itu tetap sama dari dulu sampai akhir zaman ya, panggilannya tetap sama, dan bagaimana kita menggunakan medium, memanfaatkan medium itu untuk sebesar-besar menjangkau banyak orang begitu. Sehingga dengan demikian sebenarnya kita tidak perlu fanatik dengan satu metode. Ketika metodenya berubah, maka ya kita mau berubah. Kalau nggak berubah ya akan punah. Gitu loh Kak Ita. Sama seperti kalau seni rupa, ya berarti seni rupanya mungkin loh. Kalau saya nggak tahu di bidang seni rupa. Seni rupa digital itu juga perlu dirambah kemungkinan-kemungkinan baru begitu loh. Bahwa melukis secara digital itu tidak kastanya tidak lebih rendah daripada menulis secara manual gitu. Karena sebenarnya kan panggilannya sama, panggilannya adalah mengkomunikasikan pesan-pesan Kristiani itu kepada semua orang gitu. Jadi memang jadi berbeda kalau kita kemudian kaku dengan metode-metode lama, ya siapa yang kaku bakal patah, tapi siapa yang lentur itu akan bertahan begitu. Ya, Mbak Rita, kalau ya Pak.
Ya, Mbak Ita, Ya. saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Wawan, bahwa kalau sudah masanya bukan print, bukan cetak, maka alangkah baiknya kalau kita beralih saja ke online atau daring. Karena terbukti saat Mas Wawan undang saya untuk ngajar di Gereja Batak, maka pesertanya cukup banyak. Dan sebulan kemudian sebuah kampus meminta saya untuk memimpin 1 bulan setiap minggu itu bagaimana menulis di media online. Ternyata pesertanya banyak sekali, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi sampai di luar negeri, dari Australia, Jepang, sampai ke US. Meskipun mereka harus menyesuaikan waktu yang ada. Misalnya kalau di Washington, New York, New Jersey, dan sebagainya, itu waktu-waktunya akan berbeda. Padahal seminar diadakan di Indonesia. Nah, dari sini saya setuju dengan Mas Wawan, bahwa tadi ada yang pengen menulis cerpen, ada yang menulis puisi. Tidak harus print, tetapi bisa lewat media-media digital seperti Plugme dan sebagainya. Itu kita bisa tulis cerpen di situ dan itu berbayar. Dan selama ini karena saya sudah mengubah cara menulis saya, dulu di print, sekarang saya lebih ke digital, misalnya ke Tribun yang rutin ya, Tribun, ke Kompas, kemudian ke Detik dan Tempo, maka mereka ada yang berbayar, ada yang sistemnya itu langsung bayar per artikel. Misalnya kalau kita nulis 1 artikel, dia akan kasih kita 500.000. Tapi ada yang klik per view. Jadi misalnya 1 klik itu hanya dibayar murah sekali sih. 1 klik itu hanya dibayar sekian rupiah saja. Jadi misalnya saja 1 klik itu dibayar 1 rupiah, berarti kalau ingin kita dapat uang 1 juta, berarti klik view kita harus 1 juta. Tetapi kalau dia berkliknya itu 5 rupiah per klik view, itu lumayan kan? Kita tidak harus 1 juta, tetapi kita dibaca 200.000, kita sudah dapat 1 juta. Pertanyaannya, apakah mungkin tulisan kita dibaca sebanyak itu? Dari pengalaman saya di media online, itu sangat mungkin. Apalagi kalau tulisan kita menjadi viral, dan tulisan kita sedang menjadi trending topik. Apakah kita bisa ngeceknya itu di Google Trends, atau juga di Basumo, kita bisa cek di beberapa media bagaimana cara melihat tulisan kita viral atau tidak. Salah satunya juga dilihat komentar. Kalau komentarnya puluhan, apalagi sudah ratusan, bisa dipastikan itu view-nya banyak. Jadi kalau per klik view itu 3 rupiah, tinggal dikalikan. Kalau tulisan kita satu tulisan itu bisa 1 juta yang membaca, berarti kita dapat 3 juta rupiah dari tulisan itu. Tergantung seberapa rajin kita menulis. Dan itu untuk yang berbahasa Indonesia. Untuk yang berbahasa Inggris lebih dahsyat lagi, karena lebih banyak lagi. Jadi cerpen itu bisa sampai belasan juta kalau dikeruskan. Jadi memang harus betul-betul rajin cari media daring mana yang membuka untuk tulisan kita. Jangan merasa seperti tadi kata Mbak Ita ya, bahwa apa harus ada nama dulu. Tidak bisa dipungkiri, nama itu menarik minat dari redaksi. Karena mungkin dia browsing lewat Google, dia akan ketemukan berapa tulisan yang sudah kita baca. Seperti Mas Wawan, sudah puluhan. Jadi pasti namanya akan muncul di situ kalau di Google. Demikian juga dengan penerbit. Tetapi saya percaya bahwa di era sekarang ini, di Raption, bahkan hanya 4.0, tetapi sudah 5.0, maka yang dipilih adalah yang berkualitas, yang menjawab kebutuhan orang banyak. Itulah yang mungkin bisa tulisan kita dibaca banyak orang. Misalnya membuat tulisan begini, bagaimana cara minta kenaikan gaji di masa pandemi. Nah, seperti ini pasti banyak orang yang pengen baca, bukan? Misalnya bagaimana cari pekerjaan atau punya penghasilan di masa pandemi. Tulisan-tulisan how to bagaimanapun juga tetap digemari, selain buku anak-anak dan buku remaja. Karena di sini juga ada Pak Orniel, juga ada Mas Wawan. Saya rasa mereka bisa mengkoordinir itu. Misalnya bagaimana kita menulis 1 buku, tetapi bunga rampai, rame-rame menulis, dan hasilnya dipublish.
saya rasa itu akan lumayan. Mengapa? Karena BPK belum lama ini juga mengadakan seminar menulis. Saya minta salah satu staf saya untuk ikut, saya waktunya nggak bisa ikut, dia ikut, dan ternyata hasil tulisan dia juga ditampilkan secara digital begitu beramai-ramai. Mungkin sumbangan pikiran dari saya itu. Baik, thank you. Terima kasih. Kalau kita kembali lagi ke judul kita tentang literasi dan penerbitan diskusi, kalau saya ingin sedikit menyimpulkan, tadi di Mas Othniel dia bisa lentur gitu ya mengikuti apa yang ada di masyarakat, seperti juga Mas Wawan. Bahkan kalau Mas Wawan malah seperti menemukan momentum ya dengan menerbitkan kemudian dari Kak Gun juga kalau ini sangat bersahaja Kak Gun ya. Jadi dia terus-menerus tetap bersemangat meskipun kesulitan mencari penulis. Dia tetap mencari pendeta gitu untuk menuliskan kesaksian dan khotbah. Kalau dari Pak Xavier itu dari segi penulisnya ya, dari penulisnya dia bisa juga merambah ke dunia digital dengan tadi yang kawan tadi mengusulkan soal bentuk gitu ya. Kalau kita tidak kita lebih ke pesan gitu ya, pesan pewarnaan bagaimana pesan Kristiani disampaikan. Dan kalau kita bicara tentang komunitas ya kita harus kalau di kota-kota mungkin kita bisa cari di kota, tapi dengan digitalisasi mungkin seperti ini, Zoom seperti ini itu sudah melewati batas kota dan banyak hambatan sebenarnya ya. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Atau juga dengan digitalisasi ini juga kita punya banyak kesempatan sebenarnya untuk menulis untuk banyak media, asalkan rajin gitu ya. Mungkin ada gagasan lain? Oh tadi dari Ibu Dinar masih dengan buku-buku, menerbitkan buku-buku terjemahan ya, Alkitab sepanjang tahun seperti itu. Ada kawan lain yang ingin menambahkan tentang literasi atau literatur Kristen ini? Mungkin sebenarnya di gereja-gereja tertentu mereka juga menerbitkan buku-buku sendiri barangkali ya untuk umatnya membaca. Yang kita tidak tahu. Karena kita seperti nggak ada yang sifatnya misalnya nasional gitu, misalnya ada satu penulis Kristen yang dibaca oleh nasional gitu, itu seperti kita belum melihat ke arah situ ya. Mas Wawan gimana? Gimana Kak? Kalau kita belum mengharapkan adanya penulis yang untuk menulis untuk untuk seluruh denominasi Kristen di seluruh Indonesia, baru segmented di beberapa komunitas gereja dan lain sebagainya. Ya malah kalau sekarang menurut saya trennya itu malah lebih segmented lagi, jadi memenuhi kebutuhan khusus. Jadi trennya ke situ. Jadi tidak ada satu penulis untuk sejuta umat begitu ya. Tapi barangkali ada untuk isu-isu umum. Arahnya justru malah ke arah ke kebutuhan-kebutuhan yang tersegmen secara khusus begitu. Sehingga secara ini PR bagi para penulis perlu mencari ceruk-ceruk atau wilayah-wilayah yang bisa diisi dengan kemampuannya begitu. Kalau kita berharap bisa menjadi
penulis untuk sejuta umat, saya kira sudah bukan masanya lagi sekarang ini, karena masing-masing sudah memiliki banyak pilihan dan mereka tidak akan suka dengan yang tidak memiliki karakter khusus begitu. Ya ada juga, tapi di sisi lain begini Kak, ada peluang dari penulis-penulis pemula itu untuk melambung dengan cepat. Kalau dulu kan para penulis itu berjuang dari bawah, dia harus membangun reputasi, menulis banyak ditolak begitu. Tapi kalau belajar dari viralnya beberapa di vlogger di YouTube begitu ya, saya punya optimisme bahwa sekarang ini akan banyak muncul penulis yang bisa melambung dengan cepat, tidak harus berjuang dari awal berpuluh-puluh tahun untuk membangun reputasi sebagai penulis begitu, karena adanya peluang-peluang di dunia digital ini. Saya kira itu yang titik harapannya bagi para penulis-penulis pemula, tidak perlu berdarah-darah dulu sehingga mungkin bisa melambung lebih cepat, walaupun kadangkala juga akan jatuh lebih cepat pula kalau tidak dibangun dengan dasar yang kuat gitu Kak. Baik, terima kasih. Kita udah melewati jamnya, jadi kita udah membahas tentang literasi, kemudian kondisi penerbit, kemudian ada kata kunci digital, komunitas dan bentuk yang harus kita ikuti secara lentur gitu ya di zaman sekarang ini. Saya kira kita akan mengakhiri diskusi kita kalau tidak ada komentar lagi. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Terima kasih untuk narasumber kita pada siang hari ini, Mas Otniel, Mas Wawan, Ibu Dinar, Kak Gun dari Makassar. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan festival, silakan mengikuti channel Sapa Kristiani namanya di Instagram, di Facebook, dan di YouTube. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Saya akan menutupnya. Sampai jumpa di kegiatan festival berikutnya. Terima kasih. Mas Wawan boleh tolong foto? Mas Wawan bisa foto nggak? Ada teman yang bisa foto? Saya nggak tahu. Sudah Kak, sudah. Iya. Kayaknya Kak Ita ada masalah koneksi ini. Halo Kak Ita? Kelihatannya ada masalah koneksi nih Pak ya. Iya, oke. Sebentar saya foto dulu. Iya. Oke, kalau gitu kita boleh live aja. Ya. Nanti biar Kak Ita yang ngurus gitu. Sampai jumpa, yuk Pak. Selamat sore, sampai Yuk. jumpa. Selamat Natal juga semuanya. Ya, selamat menyongsong Natal. Menyongsong Natal ya. Mas Gogor tetap ya in charge dulu ya.